Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Tajab. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025. Sebelum masuk ke pembahasannya, ini ada promo baru dari EBS ya, khusus untuk rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah sama sekali daftar di akun EBS. Jadi di bulan Agustus ini, khusus pendaftar baru itu selama periode Agustus bisa menikmati promo rebate sebesar 30% berlaku untuk jenis akun Send dan standar. Untuk ketentuannya minimal deposit $50 dan cara aktivasinya setelah nanti buka akun baru, kemudian proses verifikasi selesai, lakukan deposit sebesar minimal $50. Nah, nanti silahkan kirim email ke FX Jurnal Target, contoh seperti ini ya untuk emailnya. Jadi untuk alamatnya FX Jurnal Target, kemudian judulnya promo Agustus, kemudian cantumkan nomor akunnya MT4 atau MT5, bebas. Selanjutnya adalah nama, baru nanti silahkan kirim ya. Nanti proses aktivasi itu kurang lebihnya sekitar maksimalnya adalah 24 jam dari email diterima, atau bisa melalui DM ya di TikTok. Untuk link TikToknya tercantum di kolom bagian deskripsi ya. Untuk formatnya sama, dan ini sekali lagi promo khusus untuk pengguna baru. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus itu hari Selasa ya, karena untuk Seninnya kosong. Indeks harga konsumen itu akan dirilis atau data-data yang berkaitan dengan inflasi. Yang pertama 0,2% diperkirakan ada peningkatan sebesar 0,3%, dan 2,7% diperkirakan akan ada peningkatan sebesar 0,1% menjadi 2,8 ya. Ini data-data yang berkaitan dengan inflasi tentunya akan berdampak di market, di mana bisa ngedorong untuk volatility sangat tinggi. Kemudian untuk fokusnya adalah di indeks harga konsumen dari segi year on year ya, karena ini monitor dari perangkat suku bunga Fed. Kalau misalkan untuk indeks harga konsumen dari year on year 2,7 data yang sebelumnya ya, misalkan meningkat, ini akan menurunkan ekspektasi di mana di bulan September nanti pemangkasannya itu akan turun. Yang sebelumnya saat video ini dibuat itu kan 86,%. Kalau misalkan data yang rilis nanti itu di atas 2,8%, maka perangkat suku bunga monitor ini dia akan turun. Jadi menurunkan ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan September. Tetapi kalau misalkan yang rilis adalah tetap 2,7 atau justru surprise di bawah 2,7 yang ada di sini tadi, maka perangkat suku bunga monitor ini persentasenya ini akan meningkat, di mana peluang untuk pemangkasan di bulan September nanti itu akan semakin tinggi ya. Jadi ini yang akan ngedampak volatility di market untuk hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabunya kosong. Hari Kamis itu ada klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen. Klaim pengangguran awal sementara saya skip dulu ya, karena ini kalau ada pengurangan ataupun penambahan untuk klaim penganggurannya, datanya sih nggak jauh-jauh. Tetapi kalau misalkan surprise negatif, di mana data yang akan keluar misalkan dari 226 misalkan di atas 250, maka ini akan ngedorong untuk indeks dolar semakin melemah. Tetapi kalau misalkan hanya berada di ring 215 sampai dengan 230, volatility di market juga ada potensi, tapi minim ya. Meskipun ada tinggi tapi ringnya masih terbatas. Yang terakhir indeks harga produsen itu juga diperkirakan meningkat. Untuk hari Jumat ada retail sales, perkiraannya menurun, cuman untuk hari Jumat ini datanya saya skip dulu ya. Jadi untuk minggu depan ini sebagai kesimpulannya, fokusnya itu berada di hari Selasa, di mana data-data yang berkaitan dengan inflasi akan dirilis. Kemudian trigger daripada gold yang perlu dipantau mengenai perkembangan tarif yang diberlakukan dari Presiden Donald Trump, itu yang pertama. Yang kedua adalah emas batangan ya, baik 1 kilo ataupun 100 on. Kemarin itu sempat diterapkan tarif juga atau kena tarif juga sebesar 39%. Ini yang ngedorong untuk di hari Kamis dan Jumat kemarin itu volatility-nya sangat tinggi. Dalam 1 menit aja itu bisa mencapai 20 poin atau 200 pip. Itu juga perlu dipantau. Jadi kalau misalkan kedepannya nanti tidak ada perubahan atau tidak ada klarifikasi ya, dimana untuk emas batangan itu dikenakan tarif juga, maka ini bisa ngedorong untuk gold atau emas sendiri akan drop secara signifikan. Tetapi kalau mungkin ada klarifikasi, tidak ada dikenakan tarif, mungkin pergerakan dari segi gold ya itu kemungkinan akan stabil, meskipun ada penurunan tetapi tidak se ekstrim yang terjadi di hari Jumat kemarin. Selanjutnya masuk ke
Teknikalnya dari segi indeks dolar, flashback sedikit sebelum masuk ke perjalanan mingguan. Untuk indeks dolar sendiri dari open market ya, dari zona tengah atau sebagai pivot, penurunannya itu cuman nyampe di support kedua weekly, harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut ya 98.00, kemudian ada sedikit dorongan ke atas. Dan untuk minggu depan, karena untuk level area SRP ini sudah selesai, jadi saya hapus dulu masuk dari segi time frame weekly-nya. Kalau misalkan untuk level area SRP ini saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya untuk menentukan pergerakan minggu depan ya, masuk dari segi time frame 4-nya, di mana untuk open market besok hari Senin ini itu berada di bawahnya pivot, tetapi masih berada di atasnya support pertama weekly yang jatuh di 98.100-an lah, saya bulatkan aja. Jadi kuncinya untuk penurunan lebih lanjut ya, misalkan untuk indeks dolar ini melemah lagi, syaratnya adalah dia harus mampu break di bawahnya zona blok biru, kurang lebih ada 97.85, baru terkonfirmasi minggu depan akan mengerjakan level area support. Kita bahasin dulu untuk supportnya yang perlu diwaspadai, misalkan kehilangan atau terkonfirmasi harga mampu maintain di bawahnya 97.85. Terdekat support 2 untuk minggu depan ini jatuh di kisaran 97.56 sampai dengan 97.52. Kemudian level area minornya 97.24. Zona ekstrimnya itu jatuh di kisaran 97.00 sampai dengan 96.72 atau sebagai support 3 dan support 4. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di kisaran 98.500 dengan batas atas pivot itu berada di 9865 dan batas bawah pivot 98.36 atau zona yang saya blok abu-abu. Resisten pertama 98.88 dan kuncinya untuk menguat lebih lanjut ya, itu kalau misalkan dia terkonfirmasi di atasnya zona yang saya blok biru 99 sampai dengan 99.16, baru next jangka panjangnya bisa jadi untuk gold ini akan balik lagi maintain di atasnya 100, dimana untuk resisten 2 sementara saat ini 99.500, kemudian resisten 3 100.00 sampai dengan resisten 4 nya 100.30. Jadi untuk perjalanan indeks dolar satu minggu ke depan ini, dikarenakan harga ini di tengah-tengah di bawahnya pivot tetapi masih berada di atasnya support pertama weekly, kunci itu berada di 97.85. Kalau untuk satu minggu ke depan 97.85 ini gagal dijebol atau harga tidak mampu maintain di bawah level area tersebut, waspadai zona atas yang akan menjadi target selanjutnya berada di zona tengah atau sebagai pivot, karena di sini juga bertemu dengan drop kecil ya atau zona supply kecil. Kemudian resisten pertama weekly ini yang akan menjadi next target maksimum sementara, jangan jauh-jauh terlebih dahulu, berada di 99.16 karena di sini adalah kunci konfirmasi untuk satu minggu ke depan. Kalaupun dia mau naik lebih tinggi mengerjakan level area resisten, minimal daily close harus mampu tutup kembali di atasnya 99.16 baru arah atas, dan jarak untuk menuju level tersebut dari open market ini juga lumayan. Jadi untuk fokusnya untuk hari Senin ataupun Selasa, area zona tengah atau sebagai pivot dengan level kuncinya berada di 98.65 ya, ini level kunci jangka pendek. Kalau yang atas tadi adalah jangka panjang. Kesimpulannya, ada peluang untuk indeks dolar ini kemungkinan dia akan terkoreksi dulu ke atas dengan catatan misalkan ada penurunan level kunci bagian bawah 97.85 aman. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold sendiri di video terakhir juga sudah saya sampaikan, kunci untuk menuju ke atas adalah misalkan ada body candle yang mampu tutup di atasnya 3400 minimal dari segi time frame 4 ya, setelah video yang kemarin rilis baru ada peluang arah resisten. Target terdekat 3410 karena di sini resisten pertama monthly yang bertumpuk dengan zona supply dari segi time frame H1, kemudian level area minor 3423 ya, dan kemarin juga gagal, tidak ada penutupan body candle di atasnya 3400. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, kenaikan atau penurunan saat ini berada di ring area sideways kecil, dan kalau kita sweep lagi ke time frame yang lebih kecil M1 ya, kita lihatin dulu pergerakan ini, penurunan ini dalam waktu 1 menit itu dia mampu mencapai hampir 20 poin atau 200 pip ya. Inilah dampak daripada kebijakan Trump kemarin yang dimana emas batangan 1 kilo dan 100 ounce itu dikenakan tarif sebesar 39%. Ini kepanikan market yang terjadi, dan untuk minggu ke depan nanti ini perlu dipantau apakah ini akan lanjut atau justru ada klarifikasi di mana untuk pembelian emas batangan atau impor ya dari negara terutama dari Swiss misalkan tidak jadi atau tidak dikenakan tarif,
ada peluang kemungkinan kedepannya emas akan kembali stabil. Itu kalau dari segi fundamental. Tetapi kalau dari segi teknikalnya, harga ini kan agak berat untuk minggu yang lalu. Dia mampu maintain kembali di atasnya resisten kedua untuk menuju level area minor sampai dengan batasan pantau over weekly yang berada di 3433. Kemudian open market itu kan awalnya dari resisten, zona tengah atau sebagai pivot itu masih ditinggal. Jadi waspadai kalau misalkan dari segi fundamental itu nanti terus ada kepanikan, ini bisa ngedorong untuk gold akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum nanti lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan nanti ada klarifikasi mengenai tarif dari emas ya yang 100 kilo dan 100 on itu tidak jadi, ada peluang ini kemungkinan bisa lari langsung ke atas. Itu yang perlu dihati-hati untuk 1 minggu ke depan karena volatility-nya itu sangat tinggi sekali, seperti contoh tadi di mana dalam waktu 1 menit aja itu dia bisa spike 20 poin. Itu yang menjadi catatan untuk 1 minggu ke depan. Jadi kepanikan yang terjadi di antara hari Kamis dan hari Jumat kemarin itu masih belum selesai. Apakah akan berlanjut sampai nanti minggu depan, kita nggak tahu, tetapi kuncinya berada di inflasi yang akan dirilis di hari Selasa. Kalau misalkan inflasinya ini nanti meningkat, secara otomatis gold ini akan kebanting ke bawah. Dalam konteksnya dari segi teknikal, penurunannya masih dalam fase koreksi sebelum harga ini lanjut ke dorong ke atas. Tetapi kalau misalkan data inflasi yang akan dirilis di hari Selasa negatif, kemungkinan dia akan langsung lari ke atas. Dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, ada level baru lagi untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, kita bahasin dulu untuk monthly-nya. Jadi perjalanan monthly sebenarnya untuk gold sendiri itu dia sudah nge-retest di level area resisten pertama monthly yang berada di kisaran 3410. Kemudian kunci kenaikan lebih lanjut itu masih berada di atas jauh. 3453 ini adalah kunci kenaikan menuju resisten 2, dan untuk resisten 2 sendiri itu di 3502 sampai dengan 3496 ya. Kemudian resisten 3 atau sebagai batasan pantau over monthly ya yang berlaku sampai dengan nanti di tanggal 31 Agustus masih ada harga 3581 dan 3624. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 3353, batas bawah pivot 3332. Dalam waktu 1 bulan ke depan, kunci penurunannya itu berada di 3332. Jadi kalau kita lihatin dari segi level area SRP, selama 3332 atau batas bawah pivot ini aman untuk 1 minggu ke depan, kalaupun ada penurunan dari segi gold, fasenya masih dalam progres koreksi sebelum lanjut ke atas. Jadi hati-hati, kunci bulan ini itu berada di 3332. Kemudian masuk dari segi time frame weekly-nya untuk level area SRP yang diperuntukkan 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya, kurang lebih sebagai batasan pantau overnya, resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di kisaran 3463 sampai dengan 3480 atau zona yang saya blok biru. Kemudian level area minor jatuh di 3450, resisten kedua weekly itu jatuh di 3430 sampai dengan 3433. Kalau ke resisten kedua weekly ini juga tidak menutup kemungkinan peluangnya masih di atas 60%, tetapi hati-hati apakah langsung atau dia terkoreksi dulu sebelum ke area 3430. Di kiri di sini juga ada bekas history high ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi waspadai, rata-rata normal pergerakan market itu berada di area resisten kedua dalam waktu 1 minggu. Kalau misalkan ada kenaikan, kalau ada penurunan, maksimalnya normal berada di support kedua. Lebih dari level tersebut itu kategorinya kenaikannya ekstrim dan rawan pullback secara signifikan. Kemudian untuk kunci kenaikan di minggu depan nanti ya, karena di sini juga ada zona supply dari segi time frame 1, jadi ini saya perkecil karena ada zona yang menumpuk, dan ini sebagai level kunci 3415 ini adalah level kuncinya untuk menuju level area resisten. Misalkan ada body candle yang mampu tutup di atasnya 3415, baru peluang ke arah resisten 2 akan meningkat lebih dari 60%. Tetapi kalau untuk 1 minggu ke depan, meskipun dari segi time frame kecil ada kenaikan dan gagal daily close-nya tutup di atasnya 3415, ada peluang gold sebelum naik lebih tinggi dia akan terkoreksi dan lumayan dalam untuk koreksinya. Kemudian resisten pertama berada di 3398, zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 3377 dengan batas atas 3385, batas bawah pivot itu berada di 3369, kurang lebih zona yang saya blok abu-abu. Support pertama 3355,
dan kunci bagian bawah itu berada di 3339 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 3345 ya. Ini kalau misalkan saya tarik ke kiri, ini juga ada zona kecil di sini, zona demand kecil ya. Jadi ini adalah level kunci untuk penurunan. Misalkan dalam waktu 1 minggu ke depan gold mampu break low di minggu yang sebelumnya, bisa dipastikan dia akan terkoreksi dulu dan normalnya itu berada di support 2 yang jatuh di 3323 sampai dengan 3321 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini sangat hati-hati karena volatility-nya diperkirakan akan sangat tinggi dan dampak dari segi fundamental itu bisa berpengaruh di gold. Kemudian untuk S1 sendiri, karena untuk open market minggu depan ini nempel di area resisten, hati-hati keseimbangan harga atau zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 3377. Di minggu yang sebelumnya, harga ini juga sempat kesentuh tetapi ke reject. Jadi untuk syarat menuju support, kunci 1 minggu ke depan, kalau misalkan gold ada penurunan dan kehilangan level area 3369, minimal H4 terkonfirmasi body candle mampu tutup di bawah level area tersebut, ada peluang dia akan terkoreksi dulu, minimalnya itu berada di history low kurang lebih sebelum naik ke atas lebih tinggi, atau dia turun sampai support 2 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Itu misalkan untuk 1 minggu ke depan 3369 ini berhasil dijebol dan minimal H4, apalagi ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut. Jadi kesimpulannya untuk gold ini masih sideways. Zona pantau 1 minggu ke depan, misalkan ada kenaikan secara ekstrim, fokusnya berada di 3433 dan 3430 terlebih dahulu. Resisten 3 dan 4 sementara saya skip dulu. Kemudian kunci untuk menuju resisten berada di 3415 pembulatan. Harga open berada di bawahnya level area resisten pertama weekly. Jadi kalaupun ada kenaikan kemungkinan masih terbatas untuk hari Senin ataupun hari Selasa. Zona tengah atau sebagai pivot ini yang perlu diwaspadai, mengingat misalkan dia kehilangan batas bawah pivot yang berada di 3369, baru bisa dikatakan gold akan mengalami koreksi, dan zona pantau pertama misalkan terjadi koreksi 3345, kemudian maksimumnya berada di 3323 kurang lebih, meskipun ada batas pantau over yang berada di 3291 dan 3275 sebagai support 3 dan support 4, sementara saya skip dulu. Jadi fokus maksimum berada di support 2. Untuk planning, saya lebih memilih netral dulu karena volatility sangat tinggi. Jadi kalau misalkan dia koreksi dulu, kemungkinan saya akan nunggu di bawah untuk cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan dia kedorong ke atas lebih dulu, kemungkinan akan persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell memanfaatkan koreksi. Jadi untuk 1 minggu ke depan, terus terang saya saat ini masih ragu kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy sell ataupun buy di zona tengah atau sebagai pivot, mengingat dari segi fundamental sendiri itu sangat berpengaruh, apalagi tarif yang dikenakan mengenai emas ya sebesar 39% itu juga lumayan gede. Apakah direvisi atau enggak, saya nggak tahu, itu nanti juga dalam pantauan untuk 1 minggu ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah data inflasi. Jadi saya lebih prepare adalah meskipun nanti mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell, saya lebih baik menunggu. Kalau misalkan harga ini sekalian kedorong ke atas ke level area resisten kedua weekly, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan kalaupun dia lebih tidak mampu daily close tutup di atasnya 3439, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah turun di bawahnya 3430, baru cari ancang-ancang setup sell dengan konteksnya adalah swing, targetnya bisa maksimal zona tengah atau sebagai pivot. Support pertama adalah TP2 ini misalkan kedorong ke atas lebih dahulu. Tetapi kalau mau cari ancang-ancang setup buy, kemungkinan sih saya masih ragu kalau mau cari di area zona tengah atau sebagai pivot. Mungkin untuk day trade oke, tapi stop loss itu harus dipertimbangkan dan alokasi lot itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, karena ini volatility sangat tinggi, di mana dalam waktu 1 menit aja itu bisa mencapai 20 poin atau 200 pip. Jadi hati-hati kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy untuk konteks day trade ya di area zona tengah atau sebagai pivot. Saya lebih prepare ada 2 zona sebenarnya di support pertama, karena di sini juga bertumpuk dengan pivot monthly ya. Pantau aja di 3355 sampai dengan 3353 apakah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Kalau misalkan ada konfirmasi di kisaran level area tersebut atau mau naruh buy limit, ini resikonya lebih kecil. Jadi kalau misalkan saya gambar ya kurang lebih untuk day trade nanti, misalkan harga mampu mencapai ke 3355,
Untuk jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 60-an pip, tentunya sih ini lebih oke. Setidaknya sedikit di bawahnya low yang terjadi di tanggal 5 Agustus kemarin ya. Saya ralat kurang lebih sekitar 70-an lah, 70-80 pip ini untuk jarak stop loss. Tetapi dari segi targetnya bisa bebas pilih. Kalau mau targetin di zona tengah atau sebagai pivot ini 200 pip. Di batas atas pivot ruang gerak sekitar hampir 300 pip ya. Jadi ini risikonya lebih minim kalau misalkan dapat di area tersebut dibandingkan dengan area atas. Takutnya itu dampak dari segi fundamental itu masih terbawa ke dalam market untuk minggu depan. Jadi dalam waktu 1 menit itu bisa 20 poin, itu ya lumayan. Atau idealnya pantau di zona yang saya blok orange di sini ya untuk cari ancang-ancang setup buy minggu depan nanti. Sementara saya masih belum mau gambar dulu karena ini konteksnya masih sideways. Catatannya adalah untuk 1 minggu ke depan nanti, selama harga masih bergerak di ring area yang saya blok orange, atas berada di 3415, bawah berada di 3339. Sebenarnya ini adalah kategorinya masih sideways karena batasan high low weekly itu berada di kisaran zona yang saya blok orange atas dan bawah. Untuk planning swingnya kemungkinan akan saya update di minggu lanjutan, tapi sebagai level area SRP ya, misalkan mau dimanfaatkan atau mau dicatat monggo silakan. Fokus bagian atas itu di resisten 3 terlebih dahulu, 3433 sampai dengan 3430. Kunci 3415 kalau misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, bisa dipastikan di atas 60% kemungkinan akan langsung menuju resisten 2. Jadi kuncinya atas 3415. Kemudian area zona tengah atau sebagai pivot dengan kunci bawah di 3369. Kalau lepas dari batas bawah pivot, support pertama ini yang akan menjadi target terdekatnya. Kemungkinan kalau day trade mau cari ancang-ancang setup buy, pantau di 3355 dengan target misalkan ya dapat harga di situ dan gold mau turun ke bawah terlebih dahulu, 3377, 3385 ini yang akan menjadi target terdekat. Misalkan mau ya, nanti kita akan pantau progresnya seperti apa. Kemudian batas bawah atau history low minggu yang sebelumnya berada di 3345. Kemudian satu lagi yang menjadi fokus ya mengenai pergerakan gold 1 minggu ke depan nanti, hati-hati di hari Selasa berkaitan dengan data inflasi. Kalau data inflasi itu nanti hasilnya positif di atas daripada data yang sebelumnya atau surprise positif jauh di atas daripada data yang sebelumnya, gold ini bisa kebanting secara ekstrim menuju 3323 sampai dengan 3320-an kurang lebih di sini. Tetapi kalau hasil datanya negatif, ada peluang dia akan langsung ke resisten 2. Tergantung posisi harga hari Senin ya, sebelum data inflasi dirilis itu ada di mana. Jadi kalau misalkan masih berada di area sideways-nya, ada peluang setelah rilis data inflasi nanti di hari Selasa misalkan negatif, zona pantau terdekat ada di sini kalau negatif ya, dan maksimalnya ini bisa langsung ke resisten 3 weekly yang jatuh di 3463. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ini flashback sedikit perjalanan minggu yang sebelumnya ini juga kemarin planning adalah cari ancang-ancang setup buy. TP pertama di area pivot, TP kedua batas atas pivot harusnya sih sudah clear semua. Jadi dari segi level area SRP mingguan ini masih belum mampu mencapai level area resisten pertama weekly ya, dikarenakan untuk Bitcoin ini sudah selesai untuk mingguannya. Jadi ini saya update aja sekalian. Kalau misalkan dari low sampai dengan high-nya ini saya tarik, zona pantau untuk 1 minggu ke depan nanti, di mana resisten 3 dan 4 itu ada 121.700 sampai dengan 123.000, resisten 2 119.000, resisten pertama 116.800, kunci kenaikan menuju resisten 2 adalah 118.000. Zona tengah atau sebagai pivotnya 115.000, kemudian batas bawah pivot 114.000. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, berarti kuncinya untuk hari ini ya sampai dengan besok, pantau di area zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, zona yang saya blok abu-abu dengan kunci bagian bawah adalah 114.500. Selama harga tidak mampu maintain di bawah level area tersebut, untuk Bitcoin saya lebih prefer adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kunci bagian bawah itu berada di 112.300-an. Jadi zona yang saya blok orange bagian bawah ini adalah kunci untuk jangka 1 minggu ke depan. Jadi untuk day trade-nya, misalkan ada penurunan dan gagal maintain di bawahnya 114.500, kalau mau cari ancang-ancang setup buy kembali tentunya sih nggak masalah, target bisa mencapai 118.000 sampai dengan 117.600. Tetapi kalau misalkan kehilangan batas bawah pivot, kalaupun ada penurunan ya, idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup buy, cari di area support pertama tetapi masih berada di atasnya zona yang saya blok orange. Ini tentunya ideal kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup swing ya, targetnya bisa maksimal di area resisten. Jadi untuk Bitcoin ini simple aja, zona yang perlu diwaspadai atau untuk 1 minggu ke depan ya, kalau mau dicatat dari segi level area SRP ada di sini.
Tapi saya lebih prefer kalau mau re-entry buy kembali akan saya pantau dulu kunci 114.500 itu yang pertama. Tapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah selama 1 minggu ke depan nanti harga tidak mampu turun di bawahnya 112.300, ideal untuk cari ancang-ancang setup buy sepertinya antara zona yang saya blokorin atau support pertama target bisa maksimal, atau mau targetin sekalian ke resistance 2 tentunya sih ini nggak masalah. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.